Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita TV-mu kembali hadir di hadapan Anda dengan ragam informasi yang cerdas dan mencerahkan. Di antaranya pemirsa, keberdayaan umat guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jan Farid mengusung Abraham Lunggana atau Lulung sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Semarak Pramusyawarah Daerah Muhammadiyah. Dan pemirsa, kami juga akan menghadirkan berita mancanegara. Bersama saya Rizky Nur Ilmi, inilah berita TV-mu selengkapnya. Mengawali berita pertama, pemirsa, Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Nur Hadi diperiksa sebagai saksi untuk anak buahnya Andri Kristianto Sutrisna, Kasubit Pranata Perdata di Mahkamah Agung dalam kasus suap dugaan penundaan salinan putusan kasasi. Terkait apa? Kaitan tugas fungsi. Nur Hadi, Sekretaris Mahkamah Agung, terus mengelak ketika awak media terus menanyakan keterlibatannya dengan anak buahnya Andi Kristanto Sutrisna, Kasubit Pranata Perdata di Mahkamah Agung atau MA. Andri sedang tersandung kasus suap penundaan salinan putusan kasasi dalam perkara korupsi pembangunan dermaga Labuan Haji di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nur Hadi mengaku ditanya banyak pertanyaan oleh penyidik, namun Nur Hadi terus mengelak jika dikait-kaitkan dengan kasusnya Andri. Selain ditanya soal tugas dan fungsi oleh penyidik, Nur Hadi memberikan penjelasan terkait gaji dan tunjangan yang diterima Andri selama bertugas di MA dari tahun 2012 hingga akhir sekarang. Ditanya tentang tugas dan fungsi. Pak, sini Pak, kamera. Apa tugas Dirjen Peradilan Umum, apa tugasnya Kasubit si Andri itu? Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan masalah take home pay-nya. Gajinya berapa, tunjangannya apa saja, kemudian reputasinya, kemudian apa lagi itu tadi, uang makan dan sebagainya. Itu aja. Nur Hadi boleh saja berkilah dengan tidak mengetahui perkara yang telah menjerat anak buahnya. Padahal selaku sekretaris MA, Nur Hadi merupakan salah satu orang penting yang berperan dalam memutus perkara dan proses administrasi perkara. Tugas-tugas dan perannya inilah yang dipertanyakan penyidik KPK dalam pemeriksaan Nur Hadi. Dalam kasus ini, selain menetapkan tersangka Andri, penyidik KPK juga menetapkan seorang pengusaha bernama Ihsan Suaidi serta seorang pengacara Awang Lazuar di Embat. Ketiganya ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada 12 Februari 2016 lalu. Tim KPK menyita uang sebesar 400 juta rupiah dari tangan Andri yang diduga baru diterima dari Ihsan melalui Awang di parkiran Hotel Atria Gading Serpong, Tangerang. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar diskusi publik membahas keberdayaan umat. MPM melakukan gerakan keberdayaan umat guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi dan kemiskinan merupakan dua kata yang saling berkelindang dalam konteks peningkatan kualitas manusia untuk bangsa. Bahwa negara yang memiliki indeks persepsi korupsi atau IPK tinggi seringkali menghadapi rendahnya indeks pembangunan manusia atau IPM. Dalam konteks kemiskinan, DPD RI melihat angka kemiskinan semakin bertambah tinggi sehingga DPD RI menerapkan program salah satunya mengurangi angka pengangguran melalui metode penelitian. DPD RI juga melihat kemiskinan dan pengangguran, tingkah laku para korupsi berdampak pada angka kemiskinan tersebut. DPD RI melihat bahwa efek dari tingginya angka kemiskinan itu kemudian kemana-mana. Kemudian pengangguran dan keterbelakangan saat ini tidak bisa dilepaskan dari
tingkah laku korup dari para pejabat di negara ini. Dalam keberdayaan umat, MPM sendiri akan memberikan infrastruktur pada rakyat kemiskinan, di antaranya alat-alat produksi untuk menjadi instrumen bagi pengentasan kemiskinan. Di Indonesia sudah banyak terjadi, khususnya buruh tani, nelayan, dan yang tidak memiliki alat produksi. MPM Muhammadiyah membentuk gerakan pemberdayaan masyarakat secara konkret dengan berbagai macam langkah praktis MPM yang berlandaskan dengan jihad keberdayaan. Muhammadiyah merupakan gerakan berjamaah melawan korupsi dalam kemiskinan. Untuk itu pemberdayaan harus bergandengan tangan dalam mengatasi persoalan hidup masyarakat. Yuyun Pratiwi, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 versi Jan Faridz bakal mengusung Abraham Lunggana atau Lulung sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 mendatang. Abraham Lunggana atau Lulung, calon tunggal Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan versi kepemimpinan Jan Faridz. Jan Faridz menilai Lulung satu-satunya figur yang bisa kalahkan Ahok. Pernyataan tersebut dikatakan Jan Faridz saat meminta izin untuk menjenguk mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali yang ditahan KPK dalam kasus korupsi dana haji pada Kamis siang. Meski kedatangannya untuk berpolitik, Jan Faridz membantah bahwa kedatangannya ke KPK hanya untuk meminta izin menjenguk mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali yang sedang sakit. Menurut Faridz, peluang Lulung untuk menang di Pilgub DKI cukup tinggi. Lulung dianggap populer dan mewakili tokoh Islam. Jadi gubernur udah fix gubernur. Nanti Haji Lulung yang akan memutuskan siapa wakilnya. Karena si Haji Lulung tinggi, karena kemampuan beliau selama ini, dia sudah pernah menjadi anggota DPRD, sudah pernah menjadi wakil ketua DPRD, jadi beliau itu menguasai ke dalam. Kalau keluar, tingkat popularitas beliau saya lihat baik dan bagus, positif. Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali dihukum 6 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Dia terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Konservatisme dan pengalaman beragama kelas menengah Indonesia berpengaruh pada nilai kebudayaan dan cara beragama. Berita selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersikukuh meluncurkan penyediaan dana ketahanan energi atau DKE. Sudirman Said meminta dukungan parlemen memasukkan skema dana ketahanan energi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Kementerian SDM memiliki rencana menjadikan APBN sebagai sumber pendanaan bagi dana ketahanan energi yang bisa mencapai 3 triliun rupiah. Sudirman sendiri menyatakan rencana tersebut telah banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat.
ESDM telah gencar mengkampanyekan kepada masyarakat akan arti penting dana ketahanan energi. Hasilnya, kata Sudirman, kian lama penerimaan masyarakat makin baik. Selain itu, Sudirman juga mengungkapkan tengah menyiapkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden mengenai pungutan dana ketahanan energi. Pihaknya telah menyiapkan lembaga pengatur atau pengelolanya. Perkara dana ketahanan energi ini, kata Sudirman, makin relevan terkait pembicaraan energi baru terbarukan dan konversi energi, bahan bakar fosil serta pupuk cadangan. Tim TVMU memberitakan. Sedikitnya diperlukan dana sekitar 500.000 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan perumahan secara nasional. Pihak REI siap memenuhi kebutuhan masyarakat kecil. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih punya PR yang cukup berat, yakni menyediakan kebutuhan perumahan rakyat yang diperkirakan membutuhkan dana senilai 500 triliun rupiah. Sedangkan diperkirakan dana awal yang dapat terkumpul dalam tabungan perumahan rakyat hanya 10%, yakni sebesar 50 triliun rupiah. Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maureen Sitorus, melihat masalah perumahan harus memperluas wawasan seperti apakah masalah perumahan itu sendiri. Masalah perumahan pasti lebih jauh sulit dari sekarang dan tidak bisa ditangani dalam jangka waktu pendek. Karena itu, kata Sitorus, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang tabungan perumahan rakyat dan program sejuta rumah untuk menangani masalah perumahan. Secara terpisah, Ketua Umum DPP REI Edi Husi menyikapi untuk membantu mewujudkan program sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah apabila ada permintaannya. Tim TVMU memberitakan. Peneliti senior Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Jerry Van Klinken, mengatakan konservatisme dan pengalaman beragama kelas menengah Indonesia berpengaruh pada nilai kebudayaan dan cara beragama. Kelas menengah itu lahir dengan sendirinya. Semua orang memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Peneliti senior Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Jerry Van Klinken, menjelaskan terdapat keraguan masuk ke dalam dunia demokratis di mana semua orang memilih pandangan berbeda. Termasuk kehidupan pada kalangan menengah muslim sangat beragam dan bermacam-macam. Ketika mereka dari masyarakat biasa saja lalu mendapatkan rezeki banyak, tentu ada perubahan. Mulai dari cara berkomunikasi dalam beragama, kebutuhan ekonomi, hingga pendidikan. Di dalam buku itu kami menemukan sebuah bentuk baru dari kelas menengah, di mana kelas menengah tidak lagi hanya menjadi orang yang hidup di real estate yang mahal, kemudian dengan satpam dan mobil mewah, tetapi menjadi kelas menengah yang jauh lebih besar daripada sekedar 10% dulu. Sekarang sudah menjadi 45%. Jerry menjelaskan dalam penelitian yang ia lakukan ditemukan konservatisme, yaitu keraguan mengenai dunia demokratis, di mana orang memiliki pandangan yang tidak semua sama dan memiliki identitas berbeda. Penelitian ini hanyalah pandangan hidup saja, bagaimana soal konservatisme terjadi di masyarakat. Rizky Nurul Ilmi, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, perubahan masyarakat modernisasi bisa terjadi jika perangkat kekuasaannya dikuasai, tentunya dikenalkan dalam pendidikan. Kelas menengah berpendidikan selain bisa memahami persoalan masyarakat, juga mampu mengatur perubahan-perubahan dan memobilisasi masyarakat kalangan bawah menjadi naik. Dalam diskusi mengenai konservatif dan pengalaman beragama kelas menengah hasil penelitian Jerry Van Klinken, Sudarnoto Abdul Hakim selaku Wakil Ketua Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjelaskan pendidikan di kalangan menengah. Ia menilai kelas menengah berpendidikan mampu mengubah masyarakat kalangan bawah menjadi lebih baik. Modernisasi di Indonesia perlu disinergikan dengan pendidikan yang tepat yang memiliki akar kebudayaan Indonesia. Sudarnoto juga menjelaskan, teori yang ada harus bisa seimbang dengan kebudayaan, bukan justru melahirkan cara berpikir orang barat padahal dirinya Indonesia. Sehingga,
Dasar-dasar budaya itu sangat penting dan dibutuhkan. Yang dikhawatirkan modernisasi tidak memberikan tempat nilai-nilai luhur kebudayaan, termasuk pada kejujuran. Sehingga perlu adanya transformasi kebangkitan pendidikan di Indonesia. Rizky Nurul Ilmi, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, berita seputar Pramusyawarah Daerah Muhammadiyah akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami di Berita TV-mu. Pramusyawarah Daerah Kota Palembang dimulai dengan pemasangan banner, sholat gerhana dan senam massal bersama warga Muhammadiyah Kota Palembang. Berikut liputannya. Pimpinan daerah Kota Palembang melaksanakan pramusyawarah daerah dengan sosialisasi pemasangan banner di sekitar jalan Kota Palembang dan senam massal jantung sehat. Karena bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari, warga Muhammadiyah Palembang juga melaksanakan sholat jamaah gerhana matahari di halaman SMA Muhammadiyah 8 Gandus, Palembang. Nah, rencana musda kita ini itu tanggal 25 dan 26 Desember. 25-26 Maret ini. Ya. Rangkaian kegiatannya sudah kita mulai dari tanggal 6 kemarin. Tanggal 6 kemarin masang banner-banner di sepanjang jalan menuju sini, Musi 2 sampai ke sini. Tanggal 9 hari ini kita sholat gerhana, berikut senam. Nanti besok tanggal 13 kita nanam pohon mangga. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Musda Kota Palembang Hatta Wazol berharap musyawarah daerah Kota Palembang dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Agar bisa meng-up sekolah ini, memang sekolah kita ini baru dibangun tahun ini, walaupun sekolah sudah lama. Dulu tempat sekolahnya itu ada di lokasi SD, sekarang kita bangun gedung sendiri SMA 8. Jadi kita berharap dengan musda ini di lokasi SMA 8 yang amat baru. Kriteria Ketua PDM selanjutnya diharapkan dengan baik konsen pada dunia pendidikan. Tim TV-mu memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan. Pimpinan daerah wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Medan akan menggelar musyawarah daerah ke-12. Untuk menyemarakan perhelatan itu, beberapa kegiatan digelar, salah satunya donor darah. Menyambut perhelatan musyawarah daerah ke-12 Muhammadiyah dan Aisyah Kota Medan pada tanggal 25 hingga 27 Maret mendatang digelar berbagai kegiatan. Di antaranya donor darah, seminar narkoba dan LGBT, bazar, serta pawai ta'aruf. Donor darah kali ini diikuti 123 warga Muhammadiyah dan simpatisan, sedangkan yang berhasil mendonorkan darahnya sekitar 93 orang. Kegiatan ini menjadi tradisi warga Muhammadiyah untuk peduli kepada sesama. Sebelumnya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga menggelar donor darah dalam merayakan miladnya yang ke-59 bagi dosen, karyawan, dan mahasiswa UMSU. Pada kegiatan donor ini, tampak hadir dan menjadi peserta donor Wakil Ketua Muhammadiyah seperti Ali Rajab, Rafdinal,
Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumatera Utara Syafei dan Syahrul Jalal Bendahara PDM Muhammadiyah Kota Medan. Hadir juga pimpinan Aisyah Kota Medan selaku penyelenggara kegiatan donor darah Musda ke-12. Saat melakukan donor darah, Wakil Ketua PDM Kota Medan Ali Rajab menjelaskan berbagai kegiatan yang dilaksanakan menyongsong Musda Muhammadiyah ke-12 yang akan berlangsung di Asrama Haji Medan. Kita memeriahkan dan mensukseskan Musda Muhammadiyah yang ke-12 Kota Medan, yang insya Allah Musda Muhammadiyah akan digelar pada tanggal 25, 26, 27 di Asrama Haji Pangkalan Mas Medan. Dan sebelumnya ada berbagai kegiatan yang akan dilakukan, terutama donor darah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan seminar masalah kesehatan yang akan dipaparkan tentang masalah narkoba dan LGBT, dan langsung akan dibuka oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan dan langsung juga didampingi oleh Bapak Rektor Universitas Negeri Medan. Inilah beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada acara musyawarah daerah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan yang ke-12. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, selanjutnya kami hadirkan berita mancanegara yang kami rangkum dalam Kilas Internasional. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan berita TVMU setiap harinya. Saya Rizky Nur Ilmi beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penugasan bantuan PBB yang disebut UNAMA menyatakan jumlah warga sipil Afghanistan menjadi korban gempuran drone melebihi angka 11.000 jiwa sejak 2015 silam. Sangat janggal, pemerintah dan polisi Afghanistan malah menutup-nutupi duka dan kekecewaan beribu-ribu keluarga dari belasan ribu korban tahun ke tahun. Parlemen Mesir tengah menyusun rancangan undang-undang yang akan melarang wanita mengenakan burka maupun cadar di tempat umum. Walaupun hukum ini masih jauh dari pengesahan, sebagian dari lembaga-lembaga negara Mesir seperti di bidang kesehatan sudah lama menjalankan larangan penggunaan burka maupun cadar kepada para dokter dan suster. Setelah negara-negara tetangga Yunani dan sekitar Laut Mediterania menutup rapat perbatasan mereka, gelombang pengungsi beralih mendobrak pagar-pagar Hungaria di perbatasan Serbia. Meskipun 100 hingga 200 pengungsi dapat lolos setiap harinya, mereka berakhir tertangkap petugas keamanan. Kerajaan Saudi membebaskan 7 tawanan Syiah Houthi dan menukar ke-7 tawanan dengan 1 pasukan tertawan. Perdamaian bersyarat yang kian terjadi di perbatasan Saudi-Yaman memicu perundingan yang belum pernah terjadi di antara kedua belah pihak.